Bab 125. Rencana untuk kedepannya. Masalah karyawan tidak mempengaruhi suasana hati Klutang. Menurutnya, perusahaan tidak membutuhkan hama. Dia tidak akan pernah memaksa tinggal untuk orang-orang yang ingin pergi. Dia akan memberikan dukungan gaji terbaik bagi mereka yang tetap tinggal. Direktur Tang, aku akan membawa kamu mengelilingi pabrik untuk melihat-lihat. Patrick Tang membuat isyarat mengundang Klutang ke dalam pabrik. Ayah, kakek. Alvin Tang menemukan kesempatan untuk menyela, menatap Klutang, dengan keraguan di wajahnya. Kakek, apa yang terjadi? Mengapa Klutang menjadi komisaris yang baru? Patrick Tang menjelaskan, perusahaan Yongtai adalah kerja keras kita selama beberapa dekade. Aku benar-benar tidak tega melihatnya jatuh ke tangan orang luar. Klu juga bukan orang luar, jadi dengan menyerahkan perusahaan Yongtai ke tangannya, maka perusahaan Yongtai akan semakin berkembang. Kakek kedua, aku pasti tidak akan mengecewakan kamu. Sekelompok orang memasuki pabrik. Direktur Tang, peralatan di pabrik baru saja diganti. Pada awal penggantian peralatan ini, lebih dari 50 juta telah diinvestasikan di dalamnya dan sekarang masih 80% baru. Setelah memasuki pabrik, Patrick Tang membawa Klutang ke bagian permesinan dan terus memperkenalkan. Klutang mengangguk. Dia sangat puas. Pabriknya lumayan, peralatannya bagus dan teknisinya juga ada. Walaupun sebagian sudah hilang, tetapi itu tidak mempengaruhi keadaan secara keseluruhan. Sekarang hanya dibutuhkan beberapa pesanan untuk merevitalisasi perusahaan Yongtai. Sulit bagi orang lain untuk menerima pesanan dari perusahaan besar. Tetapi sangat mudah bagi Klutang untuk mendapatkan pesanan. Kak Klu, apakah kamu benar-benar mengenal orang-orang besar seperti Max Ye dari Qianjun Group dan Diana Lin dari CH Group? Bisakah kamu benar-benar mendapatkan pesanan dari orang-orang besar ini? Alvin Tang bertanya, karena dia juga sudah mendengar tentang Yongel Tang's Group baru-baru ini. Tapi, ini hanya rumor dan dia tidak tahu situasi yang sebenarnya. Klutang tersenyum dan berkata, seharusnya bisa. Aku akan pergi ke farmasi CH untuk mencari Direktur Lin pada sore hari. Aku akan membawakan pesanan terlebih dahulu agar perusahaan Yongtai dapat beroperasi secara normal. Lalu sisanya harus diperbaiki perlahan-lahan. Baguslah. Alvin Tang berseru dengan penuh semangat. Keadaan pasar tidak begitu bagus tahun ini. Banyak pabrik baru didirikan. Para bos dari pabrik-pabrik baru ini memiliki kontak dengan kelompok-kelompok besar dan dapat memprioritaskan pesanan. Hal ini menyebabkan dampak yang besar pada beberapa pabrik tua yang tidak relevan dan banyak pabrik pengolahan tua yang bangkrut dan tutup. Sekarang bila perusahaan Yongtai bisa mendapatkan pesanan, maka karyawan di pabrik memiliki pekerjaan. Klutang berjanji, mulai sekarang, orang-orang di pabrik harus bekerja lembur setiap hari. Bekerja lembur hingga mereka kelelahan. Klutang memiliki pemahaman mendalam tentang karyawan tingkat rendah. Pendapatan karyawan terutama berasal dari gaji lembur. Gaji biasa sekitar 2.000 yuan. Jika kamu tidak bekerja lembur, kamu hanya bisa mendapatkan 2.000 yuan sebulan. Tetapi jika kamu bekerja lembur, kamu bisa mendapatkan 5 hingga 6.000 yuan, atau bahkan 7 hingga 8.000 yuan dalam sebulan. Meski lelah, orang zaman sekarang rela mencari pabrik yang kerja lemburnya lebih banyak. Kakek kedua, kamu juga akrab dengan hal-hal besar dan kecil di pabrik. Kamu ambillah posisi kepala pabrik terlebih dahulu, aku akan mengubahnya ketika ada kandidat yang cocok di masa depan. Sekarang kamu beritahu karyawan terlebih dahulu untuk pergi ke bagian keuangan untuk mengambil upah. Setiap orang harus mengambil lebih gaji selama setengah bulan. Baik. Patrick Tang tidak berani mengeluh tentang pengaturan Klutang. Sekarang Klutang adalah komisaris, bahkan jika dia dipecat, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Segera setelah itu, Klutang memandang Hans Tang dan berkata, Paman, pasti akan ada beberapa perubahan dalam personel perusahaan. Perusahaan tidak mengizinkan adanya hama atau karyawan yang hanya mendapatkan gaji secara cuma-cuma, jadi kamu menjabat wakil direktur terlebih dahulu.
Untuk perubahan personel di masa depan, tunggu aku mengambil alih perusahaan sepenuhnya dan memahami perusahaan, barulah kita membuat perencanaan terperinci. Baik, Hans Tang mengangguk. Dan juga, aku ingin memberitahu kalian bahwa nama perusahaan Yongtai harus diubah. Setelah perusahaan beroperasi secara normal dan kota komersial lintas usia baru sepenuhnya mengundang investor asing, perusahaan harus mengganti nama dan membentuk perusahaan yang baru untuk menetap di kota lintas usia baru. Hah? Kata-kata Klutang membuat beberapa orang berseru. Mereka bukannya tidak puas dengan perubahan nama, tetapi terkejut dengan kepindahan mereka ke kota bisnis lintas usia yang baru. Sebagai masyarakat Jiangzhong, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa itu kota bisnis lintas usia yang baru? Pembangunan kota baru ini dimulai 5 tahun yang lalu dan membutuhkan 5 tahun penuh untuk menyelesaikannya. Pembangunan kota ini untuk membangun kota baru menjadi pusat keuangan kelas 1. Di masa depan, itu akan menjadi perwakilan Jiangzhong. Mereka sudah mendengarnya bahwa hanya perusahaan besar yang memenuhi syarat yang bisa menetap, serta mereka perlu membayar biaya sebesar 100 juta yuan secara tunai untuk menetap. Setelah memasuki area tersebut, kamu dapat membuka tempat praktik medis di Medical Street di kota baru. Kamu dapat membuka toko pakaian di kota pakaian. Kamu dapat membuka restoran di food court. Selama perusahaan besar menetap, mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dan untuk sekali masuk, seperti memasuki food court, biaya 1 kali juga sangat tinggi. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dapat menetap di kota baru selama berabad-abad. Direktur Tang, apakah ini benar? Alvin Tang sedikit bersemangat. Kita harus mencobanya, tapi belum tentu akan berhasil. Sejujurnya, Klutang juga tidak yakin. Dia sudah bersiap-siap ketika dia berada di Yongel Tang's Group dan dia terus mengembangkan bisnisnya hanya untuk meningkatkan kekuatan perusahaan dan mendapatkan kualifikasi untuk menetap. Perusahaan Yongtai jauh lebih lemah dari Yongel Tang's Group, jadi dia tidak memiliki keyakinan yang kuat di hatinya. Tapi ini adalah mimpinya. Ini juga merupakan impian semua perusahaan. Kota lintas usia baru yang kamu tempati akan diberkati oleh New Generation dan akan ada banyak manfaat di masa depan. Terlebih dia merasa dia pasti akan berhasil. Karena seorang pria. Dia tidak bisa tidak memikirkan keluarga Ye yang telah dia selamatkan dan pria bertopeng hantu yang telah menyelamatkannya. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa orang ini masih hidup dan ada di sampingnya, membantunya diam-diam sepanjang waktu di belakangnya. Meskipun itu hanya angan-angan, dia berharap itu benar. Memikirkan hal ini, wajahnya memerah dan diam-diam melirik Kingston Jiang. Melihatnya sedang melihat ke arah sekeliling, dia merasa lega. Dia berpikir dalam hatinya, Klutang, kamu sudah punya suami, bagaimana kamu bisa memikirkan pria lain? Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan kekacauan di pikirannya. Kata-kata Klutang membuat Patrick Tang dan yang lainnya menjadi bersemangat. Ini benar-benar pilihan yang baik untuk memberikan perusahaan Yongtai kepada Klu. Perusahaan Yongtai di tangan mereka hanya akan menjadi pabrik pengolahan, tidak akan pernah menjadi perusahaan sepanjang hidupnya, juga tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki pusat keuangan antar generasi seumur hidupnya. Sekarang bagi Klutang, semua ini bukan mimpi. Apalagi, mereka masih memiliki 10% saham di tangan mereka. Setelah perusahaan Yongtai berkembang, 10% saat ini akan jauh lebih banyak dari 100% sebelumnya. Klutang pergi keluar setelah selesai berkeliling di pabrik. Begitu tiba di pintu masuk pabrik, sekelompok orang datang. Ini adalah orang-orang yang terlebih dahulu pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gaji. Bagian keuangannya sudah mengurusinya dan gaji banyak orang sudah dibayar, sekarang mereka tahu bahwa perusahaan Yongtai benar-benar sudah memiliki uang. Komisaris, aku salah. Tolong beri aku kesempatan, biarkan aku kembali untuk terus bekerja. Direktur Tang, Benny Wang yang membohongi aku dan aku tidak akan percaya padanya lagi. Tolong beri aku kesempatan, aku punya orang tua dan anak-anak yang harus aku hidupi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku.
Banyak karyawan datang dan berbicara. Karena beberapa rumor yang sudah tersebar di kelompok obrolan pekerja, di mana rumor itu mengatakan bahwa gaji pokok yang sekarang naik 20% dan bahkan uang lembur pun naik. Serta tidak mudah mencari pekerjaan jika mereka pergi keluar sekarang. Klu Tang bukan orang yang kejam dan dia tahu kesulitan bagi masyarakat lapisan bawah. Dia membuka mulut dan berkata, "Aku menyambut siapapun yang ingin kembali, tetapi aku harap kalian bisa bekerja keras di masa depan." Komisaris Benny Wang melompat keluar dari kerumunan dan muncul di depan Klu Tang dengan senyum cerah di wajahnya yang sedikit gemuk. "Komisaris, sebelumnya aku hanya sedang bercanda denganmu. Aku sebenarnya masih ingin kembali bekerja, gajinya cukup naik 20% saja sama dengan yang lain, tidak perlu dilipat gandakan." Dia adalah wakil kepala pabrik dan memiliki gaji bulanan 38.000 yuan. Bila dia keluar sekarang, sulit untuk menemukan pekerjaan bergaji tinggi seperti ini lagi. Klu Tang memandang Benny Wang dan berteriak, "Petugas keamanan, singkirkan pria ini dariku." Sebelum satpam datang, Alvin Tang keluar dan memarahi dengan kejam, "Benny Wang, dasar kamu licik, kamu bahkan bisa-bisanya memiliki niatan untuk menjual peralatan di pabrik. Perusahaan Yongtai selalu memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu tidak tahu diuntung. Cepat keluar dari sini." "Direktur Tang, apa yang kamu lakukan? Aku adalah wakil kepala pabrik, kamu tidak bisa memecat aku." Beberapa petugas keamanan datang dan memarahi. "Wakil kepala pabrik Wang, sudah bisakah kita pergi? Aku sudah tidak suka dengannya sejak lama dan pada hari biasanya selalu menyombongkan dirinya yang merupakan seorang wakil kepala pabrik. Pergilah." Petugas keamanan sama sekali tidak sungkan, mereka langsung melempar Benny Wang keluar. Bersambung.